Masih bingung mau investasi logam mulia atau investasi perhiasan emas? Nah, pas banget nih, karena di video ini saya akan jelasin kalian semua 3 alasan kenapa saya lebih rekomendasi kalian untuk investasi logam mulia dibandingkan perhiasan emas. Penasaran alasannya apa? Yuk sama-sama kita bahas. Tonton video ini sampai habis ya. Halo semuanya, selamat datang di channel Halo Mas, bersama saya Willy. Di video kali ini kita akan bahas 3 alasan kenapa saya lebih rekomendasi kalian untuk investasi logam mulia dibandingkan perhiasan emas. Buat kita yang suka beli emas, pasti udah banyak tahu bahwa emas itu ada banyak produknya. Ada emas batangan, ini ada logam mulia, terus juga ada koin emas. Terus juga ada perhiasan emas. Buat emak-emak atau ibu-ibu atau para wanita yang suka menunjang penampilannya dengan memakai perhiasan emas, udah nggak asing lagi dengan produk yang satu ini. Terus yang ketiga itu ada emas digital, di mana emas digital ini bisa kita lihat menggunakan handphone atau komputer aja. Tapi sepenglihatan saya, 2 produk emas yang paling banyak peminatnya itu ada di emas batangan dan juga ada perhiasan emas. Seringkali masih ketukar fungsi dan juga pola pembeliannya, sehingga di sini saya mau jelasin kalian semua 3 alasan kenapa saya lebih rekomendasi kalian untuk investasi logam mulia dibandingkan perhiasan emas. Alasan yang pertama, kadar emas di logam mulia itu 24 karat dan terjamin karena tersertifikasi. Buat kita yang suka beli logam mulia, pasti udah nggak asing lagi dengan merek-merek ini. Ada Antam, UBS, Lotus Archie, Emas Kita, EOA Gold, Mini Gold, Emas Mini, dan yang lain-lain. Begitu banyak produk logam mulia di Indonesia, sehingga kita bisa pilih berdasarkan brandnya. Nah, dari brand-brand tersebut, ada beberapa yang memang sudah tersertifikasi, seperti SNI dan juga LBMA. Sehingga untuk kadar atau kemurnian yang mereka nyatakan 24 karat atau 9-3 kali atau 4 kali itu memang benar-benar terjamin karena sudah tersertifikasi. Lain halnya dengan perhiasan emas yang biasa beredar di Indonesia, mungkin ada beberapa yang memang sudah tersertifikasi SNI seperti emas kencana dan juga ada UBS Ultima. Itu memang punya kadar 24 karat, 9-nya 4 kali. Tapi banyak banget emas 24 karat di Indonesia yang biasa dijual di toko-toko emas, itu kadarnya nggak sampai 99,9%. Karena per hari ini, kalau misalnya kita ngomongin sistem karatase yang berlaku di Indonesia, emas 24 karat itu kadarnya harus 99,9% sampai 99,99%. Kenyataannya, kalau kita ngomongin perhiasan emas yang biasa ada di toko emas, itu kadarnya paling cuma 95%, 93%, kadang 90%. Mungkin kalau misalnya mereka ngomong 95%, pas dicek, ya mungkin masih bisa turun sedikit, kayak 94% atau 93%. Nah, karena kadar emasnya yang lebih rendah, sehingga value yang didapat atau nilai yang didapat, itu juga lebih rendah, karena kadar emasnya enggak murni. Sehingga untuk alasan kadar emas yang lebih pasti terjamin, saya lebih rekomendasi kalian untuk beli logam mulia aja untuk diinvestasiin. Alasan yang kedua, transparansi harga. Dari beberapa brand logam mulia yang saya sebutin tadi, mereka ada yang punya official website-nya. Misalnya Antam ada di logamulia.com. Terus UBS ada di ubslifestyle.com, atau kalian mau cek harga UBS yang lengkap, harga jual dan harga buyback-nya, bisa cek di partnernya UBS di Indogold. Terus juga ada Lotus Archie, websitenya Lotus Archie, terus juga ada Emas Kita, dan masih banyak lagi. Kalian bisa cek masing-masing official website mereka, tergantung mereknya apa. Di situ di state jelas harga beli dan harga buyback-nya itu berapa. Sehingga dengan ada transparansi ini, itu meminimalisir resiko untuk di kemudian hari itu terjadi masalah seperti kalau misalnya mau beli mahal, kalau mau jual murah. Nah, ini kan karena ada transparansi seperti ini, resiko untuk perbedaan harga beli atau harga jual itu bisa lebih minim lagi karena memang harganya sudah transparan di awal. Nah, kalau misalnya kita ngomongin perhiasan emas kan di toko emas yang mungkin saya masih percaya ada banyak juga toko emas yang jujur. Mungkin kalau misalnya kalian ada langganan kalian yang lebih bagus lagi,
Toko emas itu men-share harga update terbaru perhiasan emas hari itu, terus harga buyback-nya berapa. Atau mungkin beberapa toko yang udah saya lihat ada harga beli dan harga jual terpampang jelas di toko itu. Nah, tapi ada juga beberapa toko emas yang masih harganya itu masih abu-abu gitu. Ini beresiko untuk menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari karena nggak adanya transparansi harga. Sehingga untuk meminimalisir resiko adanya permainan harga, pilihlah merek logam mulia yang memang sudah terjamin dan harganya itu transparan. Alasan yang ketiga, produk logam mulia itu bisa dijual di mana aja. Untuk merek logam mulia yang paling banyak peminatnya, kita udah nggak asing lagi dengan merek logam mulia Antam. Kalau misalnya kalian beli logam mulia Antam ke toko emas A, itu bisa dijual ke toko emas mana aja. Terus juga logam mulia kalian itu bisa dijual mungkin ke Galeri 24 atau langsung ke butik Antam yang resminya. Ini membuat kita bisa membandingkan harga buyback mana yang tertinggi. Misalnya, kalian punya logam mulia Antam 10 gram. Kalau misalnya mau dijual ke butik Antam langsung, itu harganya 1.230.000. Sudah dipotong pajak per gramnya. Kalau 10 gram berarti 12.300.000. Tapi karena kita punya pembanding nih, kita bisa jual ke toko emas A, toko emas B, toko emas C. Kita tanya dulu aja toko-toko ini, berapa sih harga buyback-nya? Nah, kalau misalnya harga buyback ini lebih tinggi, misalnya 12.800.000, nah kita pilih aja yang 12.800.000 itu. Karena kita bisa untung 500.000 dari perbandingan yang udah kita lakuin. Nah, lain halnya dengan perhiasan emas. Unik banget nih ya. Untuk perhiasan emas, biasanya jual dan belinya itu di toko yang sama. Untuk dapetin potongan yang sesuai surat. Karena memang kalau misalnya perhiasan emas itu ada banyak banget variabelnya. Ada ongkos bikin, terus juga ada model, brand, desain, ada biaya mata juga. Nah, biaya-biaya ini yang membuat kalau misalnya kalian jual perhiasan emas kalian ke toko yang lain, itu potongannya jadi akan lebih banyak. Mungkin 2 atau 3 kali lipat potongannya lebih besar dibandingkan jual ke toko asalnya. Nah, terus juga kalau misalnya kita karena nggak bisa jual ke toko yang lain, misalnya kalian beli nih perhiasan emas ke toko A, terus pas tanya, karena kan untuk alasan investasi ya, kalian tanya nih, ini belinya sesuai surat apa sesuai pasaran? Nah, terus si toko itu bilang bahwa harganya nanti sesuai pasaran. Terus kalian udah beli nih, udah tunggu 5 tahun atau mungkin 10 tahun, dan kalian udah seneng nih ya harganya itu naik. Terus karena perhiasan emas itu harus dibalikin ke toko yang tempat kita beli, kita balik lagi nih ke toko tempat kita beli. Terus pas mau dijual di situ, dibilangnya harganya sesuai surat atau mungkin seharga surat, nggak kena potongan. Nah itu kan kita udah rugi karena rugi biaya opportunity yang harusnya kita udah untung. Mungkin harganya kalau 10 tahun udah naik 2 kali lipat gitu ya. Tapi uang kita tuh masih rugi gitu karena nggak ada kenaikan harga di situ. Nah inilah yang membuat saya lebih rekomendasiin kalian untuk investasi logam mulia aja. Karena pilihannya itu bisa lebih banyak untuk pilihan tempat jualnya. Sehingga kalau misalnya amit-amit nih ya ketemu toko emas yang kurang baik, itu kita masih punya pilihan lagi untuk jual logam mulia kita ke toko yang lain yang harganya lebih bagus. Kesimpulannya, Bang, jadi sebenarnya lebih bagus kita investasiin logam mulia atau perhiasan emas aja. Saya percaya semua produk emas, mau sejelek apapun, mau potongannya sebesar apapun, itu tetap ada pangsa pasarnya masing-masing. Kita nggak boleh menyepelekan perhiasan emas karena buat orang-orang yang lebih suka konsepnya itu nabung, terus juga supaya uang itu nggak habis, terus juga sebagai dana darurat. Perhiasan emas itu hadir sebagai solusi, di mana potongannya kalau misalnya dijual dalam waktu yang dekat itu nggak terlalu banyak. Nah, kalau misalnya kita mau ngomongin investasi, untuk investasi kan lebih terukur gitu ya. Kita harus dapat keuntungan karena kita sudah nyimpennya itu lama. Nah, kalau misalnya untuk investasi dan mendapatkan keuntungan, kita harus pilih produk logam mulia karena bisa memberikan kita keuntungan lebih maksimal dibandingkan dengan perhiasan emas. Jadi mentalnya ini harus kita bagi dulu. Sebenarnya kita mau saving atau nabung, atau kita mungkin mau investasi dan ambil resiko penurunan atau kenaikan harga emas. Jadi kalian pilih nih produknya, jangan mau perhiasan emas tapi mau untung, tapi mau bisa dipakai, tapi mau potongannya murah, itu nggak mungkin ada. Jadi kalian harus tetap pilih produk emas mana yang jadi tujuan investasi kalian. Kalian mau nabung, pilih perhiasan emas. Kalau kalian mau investasi, pilih logam mulia.
Nah, jadi gimana guys? Setelah kalian nonton video ini, apakah menurut kalian logam mulia lebih baik untuk kita investasiin dibandingkan dengan perhiasan emas? Atau mungkin kalian pikir sebaliknya? Coba ya, share di kolom komentar. Oke guys, itu tadi video saya tentang 3 alasan kenapa saya rekomendasi kalian untuk investasi logam mulia dibandingkan perhiasan emas. Share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan informasi ini. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan video ini. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.